Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat? Pasti luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya saat ini berkat Tuhan sukacita melimpah atas setiap kita. Amin. Sekalipun saat ini kita boleh di rumah saja, beribadah di rumah saja, tetapi saya percaya Roh Tuhan boleh menguasai setiap kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Amin. Sebab kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita dan berkat-berkatnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan melimpah buat kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi. Haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, pikiran kita, tubuh kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya lah kita beroleh kekuatan. Di dalam Dia ada jawaban dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk terima kebenaran firman-Mu. Inilah ladang hati kami Tuhan, siap Kau tanami benih kebenaran firman-Mu. Dan mari Allah Roh Kudus, Kau mampukan setiap kami
agar apa yang kami terima saat ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan akan kami Tuhan. Karena inilah kerinduan kami Tuhan, mengikut-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesenangan.
30 detik saat ini. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Besar Tuhan di hidup kami. Kau besar Tuhan di hidup kami. Amin. Firman-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu nyata atas hidup kami. Dan mari Allah Roh Kudus penuhi saat ini setiap kami dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan atas kami. Amin. Terima kasih Yesus. Ini rindu kami Tuhan, mengikut-Mu senantiasa, membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, sampai hingga akhir usia kami Tuhan. Kami tahu Engkau mendapatkan kami tetap setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Pasti saudara akan katakan luar biasa. Jangan engkau lengah, jangan engkau lelah. Amin. Kita semua katakan semangat. Haleluya. Terpujilah engkau ya Tuhan. Maukah kita sepakat untuk mengatakan haleluya? Karena di dalam ucapan haleluya itu akan menambah imun saudara menjadi kuat. Haleluya. Saat ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengasihi saudara dan Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Dan cintanya tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Dan kepada siapapun terutama saudara yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan pagi hari ini fokus. Kita harus fokus. Fokus dengan apa Bu? Dengan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya fokus dalam firman Tuhan untuk menghadapi hal-hal seperti ini, hari-hari pandemi seperti ini, kesukaran dan kesukaran seperti ini, ketika saudara dan saya mau fokus dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada besertamu dan Tuhan memiliki banyak hal untuk memberikan pertolongan serta mujizatnya bagi kita semuanya. Percayalah saudara, jangan katakan waduh Bu saya sekarang dalam masalah, saya dalam keadaan yang terjepit, saya dalam keadaan yang sudah tidak ada harapan lagi. Mari kita kembali fokus pada firman Tuhan.
Amin. Karena apa? Karena di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 itu sudah tercatat, itu sudah tertulis. Dan firman Tuhan katakan, aku menggenapi setiap janji-janjiku, termasuk apa yang ada di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 saudara pasti hafal, tidak asing lagi, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ya apa enggak? Yuk kita lihat dulu ya di Pengkhotbah 3 ayat 1. Di sini ditulis, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara tinggal di atas langit atau di bawah langit? Saudara tinggal, kita semua tinggal di bawah langit. Dan di sini sudah ditulis, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, mulai masuk ayat 2 sampai di ayat yang ke-8 itu semua ada waktunya. Saudara nanti bisa membacanya di sana, ya. Saudara bisa membacanya. Apa perlu kita baca bersama-sama? Perlu. Oke, kalau perlu yuk kita baca sama-sama yuk ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dulu ya, nanti kita stop di sana. Perhatikan baik-baik, fokus pada firman Tuhan. Saudara mau diberkati, saudara mau dihibur oleh Tuhan, bukan penghiburan yang biasa tetapi penghiburan yang luar biasa. Bu, penghiburan yang luar biasa itu bagaimana sih? Di dalam penghiburan Yesus, Tuhan, Allah, Bapa, Roh Kudus yang luar biasa, itu sungguh dahsyat dan tiada taranya. Dan tidak hanya sekejap seperti penghiburan ketika kita menonton atau melihat lelucon dan yang lain sebagainya. Bukan, itu yang sementara. Awal dibuka televisi, waduh kita bisa hahaha. Begitu televisi selesai, acara selesai, tutup jebret, kembali kita masih teringat dengan masalah kita. Tetapi penghiburan yang dari Tuhan sepanjang hidupmu. Ketika engkau membuka firman Tuhan, ketika engkau membukanya, ketika engkau berdaulat di dalamnya, engkau mendapatkan kelegaan sampai pada nanti malam kau istirahat. Besok pagi kita buka kembali firman Tuhan itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru lagi. Kita mendapatkan sukacita yang baru lagi. Bu, kalau enggak punya uang sampai kapanpun, ya enggak bisa Bu, kalau menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit, bagaimanapun anak saya, suami saya, istri saya, keluarga saya, enggak akan pernah bisa, saya jamin bisa. Karena Roh Kudus itu adalah penolong bagi orang-orang yang percaya. Fokus dalam firman dan hidup percaya dengan sungguh-sungguh. Maka di sana ada pertolongan yang luar biasa. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita masuk dalam firman-Nya. Di ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada yang ditanam juga ada saatnya untuk menuai. Kalau saudara menanam padi, yang saudara tuai adalah padi. Kalau saudara menanam jagung, yang saudara tuai adalah jagung. Mari di saat pandemi seperti ini sekalipun, mari kita menabur dengan benih-benih yang baik. Amin. Benih-benih yang dari sorga, yaitu benih kasih dan benih cinta. Maka engkau akan memperoleh hasil panen juga yang sama. Faham? Haleluya. Lanjut di ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Haleluya. Ayat 4 lanjut sampai ayat 8. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara tahu, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, segala sesuatu
itu ada waktu Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kalau saat ini Indonesia ikut dilanda pandemi seperti ini karena virus-virus varian yang bermacam-macam, kita harus tetap fokus pada siapa? Firman Tuhan. Ketika saudara fokus pada firman Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan terlambat untuk engkau. Masih bisa. Bu, bagaimana suami saya itu sudah melayani Tuhan, suami saya ini sudah orang yang takut akan Tuhan, tetapi ibu selalu mengatakan demikian. Mana buktinya? Buktinya suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak-anak saya, cucu saya, menantu saya, bla 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 bla, dan yang lain sebagainya. Mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Kita ingat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8 itu adalah bagian hidup kita. Ketika kita ada di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini, kita harus menghadapi ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu ya dan amin. Jadi kita gak usah gusar hati, bukan seorang diri, bukan saudara saja, bukan saya saja, bukan si A saja, tetapi rata-rata semuanya demikian. Bukan hanya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, tidak, tetapi orang yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ke dalam dunia ini, dia akan mengalami hal ini. Maka dari itu saya katakan jangan salah paham dengan Tuhan. Tetaplah engkau fokus dan tetap bersemangat. Jangan putus asa. Jangan engkau mengambil dengan pikiran-pikiran yang pintas. Itu milik iblis. Ketika kita ada di dalam kepemilikan iblis setelah hidup yang kekal ini sangat menakutkan dan mengerikan. Akhir zaman yang sudah ditulis dalam kitab Wahyu itu ya dan amin. Itu yang akan digenapi sampai pada akhirnya. Tetapi pagi ini saya tidak membahas ke sana. Itu nanti akan membuat saudara gak bisa berpikir yang jernih. Justru saudara terintimidasi karena belum waktunya saya untuk berbicara tentang kitab Wahyu. Tetapi yang semua saya katakan, saya ajak semuanya untuk fokus di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak tahu kapanpun dan apapun yang akan terjadi. Yang pasti Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 digenapi. Dan itu harus kita jalani. Amin. Mau di sini saya katakan tetaplah fokus dengan firman Tuhan dan janganlah sekali-kali tergoda dengan bisikan iblis. Tetaplah mampu untuk menghadapi proses apapun. Amin. Saudara mau? Tetaplah mampu untuk menghadapi proses apapun. Karena di dalam setiap proses manusia Tuhan ada bersamamu. Yuk kita baca yuk di dalam Mazmur. Ini terbukti firman Tuhannya yang ada di dalam Mazmur 126 ayat 5. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Fokus pada firman. Orang-orang yang menabur dengan menjujurkan ya akan menuai dengan amin. Sekali lagi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia, saudara, dan saya akan menuai dengan sukacita, akan menuai dengan sorak-sorai. Air matamu tidak terbuang begitu saja. Maka saya katakan janganlah engkau membuang air matamu dengan sia-sia. Tetapi berdoalah dengan air mata. Kata-kata air mata saudara, Tuhan sanggup untuk merangkai menjadikan satu kata-kata yang indah. Menjadi satu doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau buka kabut hitam menjadi surya. Saudara percaya, disinilah air mata saudara ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan ketika ditampung dalam kirbat Allah, Allah mulai merangkai kata-kata
doa saudara dengan air matamu dan Tuhan akan menjawabnya. Maka dari itu di sini dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kenapa mereka mencucurkan air mata? Karena kesedihan, karena kesusahan, karena ketidakmampuan. Tetapi dia menjerit karena dia sudah tidak sanggup untuk berkata-kata dengan kata-katanya. Dia menangis tetapi dari ucapan bibir dan lidahnya mengatakan, Bapak terima kasih. Apapun yang terjadi saya tetap bersyukur. Ini menurut saudara, tetapi air mata saudara yang keluar adalah kesedihan. Masalah persoalan yang saudara hadapi, saudara cucurkan dengan air matamu. Biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam hidupku. Engkau tahu Bapa keterbatasan saya, Engkau tahu Bapa ketidakmampuan saya. Air mata itu yang Tuhan rangkai menjadi satu kata-kata yang indah. Sehingga apa yang saudara tabur dengan mencucurkan air mata, saudara akan mendapatkan dan menerima jawaban doa itu dengan bersorak-sorai. Wow, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Di zaman pandemi seperti ini fokus pada firman Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau yang kehilangan papamu mungkin, engkau yang kehilangan mamamu mungkin, engkau yang kehilangan saudaramu mungkin. Jangan putus asa dan jangan engkau marah kepada Tuhan. Jangan engkau salah faham dengan Tuhan. Jangan engkau bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi ucapkanlah syukur. Di akhir zaman nanti, ketika telah tiba waktunya, Tuhan Allah akan membangkitkan semua yang mati dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Ini akan digenapi Bapak Ibu, ini akan digenapi. Saat-saat ini sudah mulai semuanya, tapi saya tidak membicarakan itu di mimbar ini. Nanti ada waktunya dan ada hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin yang akan menyampaikan kepada saudara. Haleluya. Tetaplah fokus dengan firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau fokus dengan firman Tuhan? Yes. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau fokus dengan firman-Mu. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, saya mau fokus Tuhan. Saya mau fokus bersama-sama. Mau sepakat saudara untuk berfokus kepada firman Tuhan? Oke, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, kita harus fokus dengan firman Tuhan dan janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat yang baik. Kita benar-benar harus berfokus kepada firman yang Tuhan berikan kepada kita. Berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala ketakutan. Ketika saudara takut, berseru, bersuara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka percayalah kuasa Tuhan yang dahsyat akan datang kepadamu. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yunus, Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus itu dari perutnya ikan. Persoalan yang bagaimana, gak ada jalan keluarnya, pintunya di mana? Ayo bayangin kalau saudara ditelan oleh ikan yang gede, ikan yang besar, ini gak ditulis ikan paus atau ikan apa yang jahat ya, yang suka darah, tidak, gak tertulis loh di sini di Alkitab. Tetapi ikan yang besar itu telah melahap Yunus karena Tuhan punya rencana. Kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Saya cuma mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, agama apapun engkau, saya ngajak fokus kepada Sang Pencipta. Fokus kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Ketika kita fokus kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi ini, maka hidupmu akan tenang.
engkau tidak khawatir, engkau tidak takut lagi, engkau tidak was-was karena kita dituntun di dalam jalan kebenarannya. Karena Tuhan yang maha besar, Tuhan yang akbar itu, dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Pernah dengar gak dengan ceritanya Yunus? Pernah ya, anak-anak sekolah minggu juga pasti hafal sekali dengan cerita si Yunus yang dilahap oleh ikan yang besar ini. Yuk kita baca di dalam Yunus 2 ayat 10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hanya karena apa? Berkata, berfirman, keluarkan Yunus, dia keluar. Hentikan penyakit yang ada dalam tubuh ini, dia berhenti. Tetapi kalau Tuhan mempunyai kehendak yang lain, itu enggak akan berhenti. Tetapi di balik semuanya Tuhan memiliki satu rencana yang indah dan terindah. Tuhan dahsyat, Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Bapa tidak pernah berkesudahan. Begitu banyak saudara, kesaksian demi kesaksian yang ada. Dan apa yang kami dapatkan ketika kami berdoa itu banyak sekali. Tetapi saya masih belum bisa untuk menyampaikan kepada saudara. Saya cuma meminta saudara fokus saja kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara fokus di dalam firman Tuhan, apa yang sudah tertulis di Yunus 2 ayat yang ke-10 ini, itu adalah suatu bukti. Ketika berfirman, maka keluarlah Yunus dari perut ikan. Ketika saudara berseru dan Tuhan berfirman, berhenti roh virus ini dari tubuh seseorang, dia akan berhenti. Lambung yang sakit sembuh. Virus-virus yang menjalar di tubuh manusia berhenti dan stop sekarang. Dia akan stop. Ketika kita mempercayai dan fokus kepada firman. Dan jadi fokusnya itu kepada firman, yaitu firman kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan itu memiliki 1001 cara Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 1001 cara yang Tuhan punya untuk saudara. Yuk kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Di sini dikatakannya, Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku, perhatikan baik-baik, aku di ayat yang B ini ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berbicara di dalam masalah perekonomian. Siapa sekarang yang dalam masalah keuangan, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Bukan cuma saudara sendiri, banyak orang yang mengalami, saya pun juga mengalami kekrisisan di dalam perekonomian. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada firman-Nya, pasti ada jalan keluar. Tuhan punya 1001 cara untuk memberikan pertolongan. Karena apa? Sekali-kali, ini Tuhan yang mengatakan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, Tuhan bisa membuatnya. 1001 cara Tuhan bisa, bukan sulap, bukan sihir, tetapi firman Tuhan digenapi dengan kuasa-Nya. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan sewaktu-waktu. Bukan hanya di dalam doa-doa tertentu, tetapi sehari bisa berkali-kali berbicara kepada Tuhan. Seperti saudara ketemu saya mungkin, seperti saudara ketemu anak-anak saudara mungkin, seperti saudara ketemu suami saudara mungkin. Setiap saat kita berbicara kepada Bapa. Dan Bapa yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara percaya, yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan sungguh-sungguh dahsyat. Di mana Bu ayatnya?
Apakah ibu ngarang? Enggak. Sebelum saya mengatakan ini semua ada dasarnya. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita penolong yang sejati dan setia. Amin. Saudara percaya saudara bahwa Dia adalah satu-satunya penolong yang sejati buat engkau dan saya. Sekalipun saudara jatuh, sekalipun saudara terlena, sekalipun saudara terlelap dalam waktu yang berkepanjangan, Dia tetap menopang engkau. Dan kuasanya sungguh sangat nyata dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam segala kesukaran, dalam segala keputusasaan, dalam segala sakit penyakit, Dia sangat terbukti. Tuhan dahsyat. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala ketakutan. Amin. Memadamkan segala ketakutan, memadamkan segala kekhawatiran yang membelenggu di dalam kehidupan saudara. Semua akan takut. Ketika apa? Ketika kekhawatiran itu datang. Khawatir apa? Khawatir untuk esok bagaimana, khawatir sakitnya enggak sembuh. Orang yang duitnya banyak pun khawatir. Bagaimana ini nanti kalau enggak sembuh sakitnya. Bagaimana ini nanti kalau meninggal. Bagaimana ini, bagaimana dan bagaimana. Itu sangat banyak. Tetapi ketika kita berseru dan kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan keluarga kita, saudara-saudara, kita bisa menerima dengan legowo. Karena kita mengerti akan firman Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, bahwa Injil pengkhotbah tidak dihapus tetapi digenapi. Ketika saudara yakin dan percaya dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan pasti nyata dalam hidup saudara. Amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dan Dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saudara. Maka dari itu saya tekankan dengan sungguh-sungguh, jangan goyah, fokus kepada firman dan andalkan Dia. Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakannya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadaku, kepada saya, kepada saudara, dan ketahuilah Tuhan menyertai saudara senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukan cuma saat ini, sampai pada akhir zaman, ketika saudara sudah meninggal pun, keluarga saudara yang masih ada, Tuhan tetap menyertai sampai pada akhir zaman. Amin. Jangan ragu, fokus. Saya cuma minta fokus kepada firman. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman ini tidak pernah meninggalkan saudara, meninggalkan kita. Kita tetap berharap sepenuhnya kepada Bapa. Bu, masa kalau dalam kesukaran, sakit penyakit, kita tetap berdoa saja, Bu? Ya, saya katakan iya. Tuhan sanggup kirimkan penolong buat saudara. Tuhan bisa memakai siapapun menjadi malaikat Tuhan buat saudara. Percayalah. Saya berani mengatakan demikian karena terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya, Bapak Ibu. Bukan cuma katanya, dongeng dan cerita, bukan. Tetapi saya mengalami hal-hal yang dahsyat seperti ini. Ketika Tuhan bilang diam, saya harus diam. Ketika Tuhan bilang tetap berdoa dan andalkan aku, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, saudara tidak akan dalam kekecewaan. Tuhan kita tidak pernah membuat kekecewaan anak-anaknya.
Dan ingat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kita harus tetap berhikmat, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa, dan cintanya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap saat buat kita. Bukan setiap hari saja, setiap saat buat kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kembali lagi. Sampai berbulan, sampai bertahun. Tetap sama, tidak pernah berubah. Fokus, saya ingatkan, fokus pada kebenaran firman-Nya. Dia dahsyat dan dia sangat luar biasa. Catat baik-baik ya apa yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Maka dari itu apa yang saya sampaikan hari ini saya mengajarkan kepada saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya mendapatkan perintah supaya saya mengajarkan satu kefokusan kepada saudara, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah di sana banyak kata-kata, banyak hal yang saya sampaikan, 1001 cara Tuhan bisa menolong saudara. Saya hari ini melakukan apa yang ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah ini yang istimewa buat saudara, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara mau mendengarkan firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa omelan, tanpa cemoohan, tanpa keraguan-raguan, dan tanpa hal-hal yang negatif, percayalah kalau virus COVID-19 harus dinegatifkan, tetapi firman Tuhan positifkan. Amin. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah mendahului saudara dan saya. Kita harus sangat yakin bahwa Tuhan telah mendahului kita dan Dia menyertai kita dan berada di dalam kita. Tetaplah percaya. Ada amin? Yeremia 32 ayat 27 di sini dikatakan Dia adalah ahli. Ya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Percayakah saudara? Dia adalah ahli dalam segala perkara yang mustahil. Bagi manusia sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Tuhan adalah Allah segala makhluk. Baik manusia, baik pohon, baik binatang yang berjenis apapun. Dia adalah Allah segala makhluk. Tidak ada satu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup. Saya pernah kesaksian enggak? Anjing saya, anak saya itu pecinta anjing, sedikit kesaksian. Dan anjingnya ini mau mati. Ketika mau mati dia bilang, Mami kan bisa berdoa untuk anjingku supaya anjingku ini bisa hidup. Dia bilang gitu. Dia masih sekolah saat itu, dia masih SMA. Anak saya yang nomor 2 itu pecinta anjing. Dan apa yang terjadi, saya bilang, waduh sudah gak, rasanya itu gak akan hidup. Ini anjing loh ya. Dan akhirnya saya bilang, iya, saya ambil minyak urapan dan saya berdoa di kandangnya, di dalam nafas, pokoknya saya berdoa buat anjing itu sembuh. Begitu dia datang, anjing itu sudah sehat kembali dan anjing itu bisa hidup. Dia bilang, Tuhan sungguh dahsyat ya Mi, ternyata Tuhan bukan cuma mencintai manusia, tetapi Tuhan juga mencintai binatang. Apa yang tertulis di dalam Yeremia 32 ayat 27 sangat nyata. Maukah saudara fokus kepada firman Tuhan? Firman-Nya ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak akan berubah sampai kapanpun. Sampai pada akhir zaman firman-Nya
tetap sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan setiap kami Bapa, anak-anak-Mu, ketika mereka menghadapi masalah apapun yang berat buat mereka Bapa. Tetapi ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Kau dapat lakukan kepada setiap anak-anak-Mu, memberikan pembebasan, memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, dan memberikan jawaban-jawaban yang indah untuk kami terima. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima cinta kasih-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita boleh fokus terhadap firman-Nya, karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam firman Tuhan pasti ada jalan keluar, ada jawaban atas setiap persoalan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri bersama saya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oh Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami. Sungguh Bapa, Engkau adalah Tuhan yang termulia di mata kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Bapa yang luar biasa. Kami mau fokus Tuhan dengan Engkau Bapa. Sehingga segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami fokus kepada kebenaran firman-Mu, maka kami memperoleh semua dan segala yang baru dari Engkau. Terutama kekuatan yang baru Bapa, damai yang baru, sukacita yang baru, dan hati kami ditenangkan dengan pembaharuan yang Kau berikan melalui pengurapan-Mu yang kudus bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih kemurahan, dan anugerah yang besar Kau limpahkan atas mereka. Dan Kau selalu menjaga mereka siang dan malam. Engkau luputkan mereka dari segala malapetaka dan bahaya apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalaupun mereka mengalami masalah persoalan, mereka tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena tangan yang kuat menopang mereka Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Limpahkanlah berkat-Mu, kasih-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang percaya sudah menerima berkat yang dari Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.